Saya ulangi, umat Islam wajib beriman kepada Yesus. Tidak sah iman umat Islam kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Bayangkan itu Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, batal imannya orang Islam kalau mengingkari salah satu seorang nabi itu. Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani, saya selalu katakan begini, kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga, insya Allah umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi kalau Islamlah yang benar, dengan tokoh kita Nabi Muhammad yang juga mengimani nabi-nabi yang terdahulu, kemudian saudara kita umat Kristiani tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mohon maaf, terpaksalah saudara kita masuk neraka kalau akan masuk surga. Ini untungnya menjadi umat Islam. Kenapa? Karena apa yang mereka imani kita imani juga, tetapi apa yang kita imani mereka tidak imani. Itulah perbedaan yang mendasar antara kita dengan umat Kristiani. Hanya persepsi tentang Nabi Isa, dia Tuhan atau Nabi. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipaparkan begitu banyak oleh Ustadz Insan Moko kita tadi, ternyata ratusan ayat yang kontradiksi. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan dia Nabi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak antum semua untuk merenung. Ketika kita berbicara Yesus itu Nabi atau Tuhan, apa yang menjadi parameter kita? Siapa yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini, Tuhan atau Nabi? Menurut hemat saya, yang paling punya otoritas bukan pribadi-pribadi, bukan manusia, bukan pendeta, bukan ustadz, tetapi yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini mestinya adalah sumber agama itu sendiri, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Betul tidak? Harus sumber agamanya itu yang menjadi tolok ukur. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria sebagai sebuah kitab suci? Nah, ini perlu kita uji. Ini perlu kita uji. Kita capek bicara ngalur ngidul, mengangkat dalil-dalil. Kalau dalil itu tidak representatif, tidak rasional, saya pikir juga percuma. Sekarang kita harus bicara dari dua kitab suci ini. Kenapa dikatakan dia kitab suci? Coba Bapak Ibu saya tanya. Ada buku? Coba ada buku? Coba buku. Ya, itu aja, taruh, minjam dulu. Ya. Bapak Ibu saya tanya. Ini kata lainnya apa? Kitab suci. Oke. Ini apa namanya? Buku. Buku kan? Bapak Ibu saya tanya, ini sama ini bahan bakunya sama tidak? Sama-sama apa? Sama-sama kertas. Kenapa dalam penamaan jadi beda? Yang ini dikatakan kitab suci, yang ini dikatakan buku. Kenapa jadi beda namanya? Padahal bahan bakunya sama-sama kertas. Yang membedakan apanya? Ternyata yang membedakan kontennya, isinya. Dia dikatakan kitab suci karena memuat firman-firman Tuhan Zat yang Maha Suci. Kenapa dikatakan ini buku? Karena dia adalah buatan manusia dan manusia tidak ada yang suci. Betul tidak? Sekarang mari kita uji. Kalau kita sepakat apa yang membedakan buku dengan kitab suci adalah terletak pada kontennya. Kalau kitab suci itu adalah memuat firman-firman Tuhan. Ketika kita uji Bapak Ibu, 5 kriteria minimal kalau kita ingin menguji apakah kitab suci itu benar apa tidak. Yang pertama, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila dia murni datang dari Allah.
100% datang dari Allah, dan tidak ada intervensi manusia di dalam kitab suci itu dalam bentuk kontennya, setinggi apapun otoritas manusia itu. Betul tidak? Termasuk di dalamnya Nabi. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ini 100% firman Tuhan, tidak ada perkataan Nabi Muhammad di sini. Perkataan Nabi Muhammad dimuat dalam hadis namanya. Tidak ada satu ayat pun di sini sumbangan Nabi Muhammad dalam bentuk isi. Ini adalah wahyu Tuhan 100%. Akan berbeda kalau kita baca ini Alkitab, di sini sudah tercampur, di sini ada perkataan Tuhan, di sini ada perkataan Nabi, di sini ada perkataan Rasul Paulus, di sini ada perkataan murid-muridnya, tercampur. Lalu di mana letak kesuciannya yang dikatakan kriteria kitab suci itulah murni datang dari Tuhan? Itu satu. Yang kedua, kriteria kitab suci itu dikatakan benar apa tidak? Apabila kitab suci itu ditulis pada zaman kitab suci itu datang, yang diterima oleh Nabi yang menerima kitab suci tersebut. Saya tanya, Al-Quran kapan ditulis? Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dia suruh sahabat menulis Al-Quran. Karena dia tidak bisa membaca, tidak tahu menulis, dia minta bantuan sahabat, sahabat menulis. Dan dia hidup sezaman dengan Nabi. Begitu selesai ditulis oleh sahabat, dikonfirmasi tulisan dengan bacaan Nabi, sama apa tidak, di cross check supaya tidak terjadi manipulasi. Kenapa? Karena kitab suci itu jadi pedoman. Sekarang Alkitab kita tanya, kapan ditulis? Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup, tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Terus bagaimana seorang penulis akan mengkonfirmasi kepada yang menerima wahyu itu? Maka kemungkinan terjadi manipulasi sangat mungkin. Sebab yang namanya wahyu itu haruslah dari Tuhan, tidak boleh dari rekayasa atau karangan manusia. Betul tidak? Dua itu kriteria, dan Alkitab gugur menurut hemat saya di situ. Yang ketiga, kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu adalah seorang penulis wahyu secara moral haruslah orang yang jujur, terpercaya, bukan pendusta. Penulis Al-Quran adalah orang yang jujur. Sekarang penulis Alkitab, bagaimana Alkitab disandarkan kepada Yesus, disandarkan kepada Musa, disandarkan kepada Nabi yang lain, sementara sang penulis tidak pernah jumpa dengan yang menerima wahyu itu? Bagaimana ini? Maka gugurlah kesucian kitab tersebut. Kemudian yang keempat, kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila isi kitab suci itu tidak kontradiksi, satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu yang mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan tuntunan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung? Yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Nabi. Loh, yang mana mau diikutin? Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Nah, ini dia.
Dan saya baca dalam Alkitab, ternyata aktor pendiri agama Kristen itu memang bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Ketika dia mengajar di Antioquia lah pertama kali murid-murid itu dipanggil sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya adalah juru selamat atau Al-Masih dalam Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang perlu kita jadikan sebagai alat ukur apakah Yesus Tuhan atau tidak. Kalau sudah kembali kepada Alkitab, saya pikir jelas semuanya. Maka kembali kepada kriteria yang tadi. Apa kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu? Terakhir, kalau saya baca dalam Alkitab, ada beberapa alasan-alasan yang mengatakan dalam iman Kristiani dikatakan dia Tuhan. Yang pertama, rupanya karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Karena ajaib dia lahir sehingga dianggap Tuhan. Lah kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang kedua, dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu pernah menghidupkan orang mati, lalu dikatakan Tuhan. Tapi saya baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 22, rupanya bukan Yesus satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain namanya Elia. Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Lalu kenapa Elia tidak dipanggil Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang menarik sekali. Sayang sudah dekat, saya sudah habis waktunya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dialog kita terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, inilah saatnya Bapak Ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda dari BSD. Saya mau menanggapi masalah yang kita di Islam adalah kita diperintahkan juga dihimbau untuk berdebat seperti yang dikatakan bermusyawarah. Saya sering bermusyawarah dengan teman saya di Malang. Dia orang Kristiani, bergereja di Betani, dan dia mengaku sekolah pendeta. Saya sering berdialog dengan dia dan pernah saya mengatakan dalam kasus penghinaan Nabi Muhammad ini, akhir-akhir ini saya pernah bertanya kepada dia, apa pendapatmu jika agamamu dinodai? Kemudian dia menjawab, Kristen bukan agama. Nah, dari situ saya bertanya-tanya, kalau memang Kristen itu bukan agama, lalu Yesus yang diimani oleh orang Kristiani sebagai Tuhan itu sebagai apa? Sedangkan kalau di Islam kan sudah jelas bahwasanya Islam adalah dinullah, agama Allah, salah satunya agama Allah yang diridhoi Allah. Tapi kok dengan dia berbicara seperti itu, teman saya yang itu bagaimana menurut Bapak dari Kristiani ini? Gitu, makasih. Adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Firman itu adalah roh. Jadi satu, tiga menjadi satu gitu. Jadi di sini dikatakan juga kalau saya nggak mau berdebat ya. Suami saya juga dulu Muslim. Suami saya Muslim selama 38 tahun pernikahan. Kami menjalani dengan sangat luar biasa. Dia Muslim, saya Kristen. Sampai satu saat dia sendiri yang mau jadi Kristen. Tidak pernah saya suruh. Karena tidak ada paksaan kepada agama. Dan Kristen itu memang Yesus itu adalah jalan keselamatan. Karena dia berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku gitu ya. Di kitab Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi di situ dia katakan juga dia guru dan dia Tuhan. Dia katakan nabi, dia katakan segala macam dia dikatakan. Bahkan dihina, dipukul, diludahi, tendang. Tapi apa dikatakan waktu di kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Kenapa kok takut dia Yesus sama malaikat? Yesus itu adalah 100% manusia, 100% malaikat. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia lemah. Siapapun kita, waktu kita menghadapi kematian, kita takut, ya. Jadi sebagai manusia, dia takut. Dia takut, tetapi sebagai Allah dia tidak takut. Karena biarlah aku mati untuk menyelamatkan umat manusia. Aku mati dan aku hidup untuk
membawa kamu ke surga. Aku akan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadaku. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Dia berani berjanji. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya menjawab dari perkataan dari Bapak bahwa dia adalah Tuhan 100% dan dia manusia 100%. Rohullah kalimatullah Isa Al-Masih. Saya baca Quran juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Tadi Pak Yohanes menyatakan bahwa Alkitab ini adalah bimbingan Roh Kudus dan ini merupakan firman. Jadi tidak boleh main-main dengan firman ini. Oke, sekarang saya coba mau membacakan satu di Korintus. Itu Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dengan apa yang saya baca ini nampaknya kontradiksi, Pak, karena Paulus sendiri dia mengaku bahwa apa yang diucapkan bukan firman Tuhan. Bagaimana Bapak bisa mengklarifikasi bahwa ini adalah firman Tuhan? Itu yang pertama. Dengan Pak Luga, tadi mengenai utusan, Pak, tadi kita rame bicara mengenai utusan, Yesus utusan atau Tuhan. Di 13:13 yang tadi Ibu sampaikan tadi, itu Yesus berkata, aku guru dan aku Tuhan. Ya, tapi Bapak mungkin perlu cek dengan Pak Moko Ginta, Alkitab versi yang tahun 30 itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya, jadi penambahan kata H itu berdampak sangat luar biasa. Tuhan Wisaksono menjadi Tuhan Wisaksono. Itu sangat bertentangan sekali, Pak. Oke, terus menyambung sedikit lagi di 13 Yohanes, masih di Yohanes juga, Yohanes 13 ayat 16, menurut saya sih ini ungkapan Yesus juga yang sangat jelas mengenai jati dirinya. Di mana Yesus berkata bahwa seorang utusan, dia utusan, ya. Tapi menyatakan dengan jelas, utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Jadi ini secara logika itu tadi seperti dikatakan Pak Nababan tadi, Akli tadi, kalau Yesus memang itu Tuhan, ya mestinya dia katakanlah, aku juga Tuhan, ya kan? Tapi dia bilang jangan jelas, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Betul kan? Dan seorang hamba juga tidak lebih tinggi daripada yang menciptakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Ali, asal dari Sentul, Bogor. Tadi Pak Luga menjelaskan mengenai dari awal pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan apa. Tapi tolong dijelaskan mengenai Matius 27:46. Itu peristiwa penyaliban ya. Dari jam 12 datang sebuah awan hingga kira-kira pukul 3 berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Lah, di sini kalau memang dia Tuhan, Tuhan yang dia panggil. Kemudian juga kok tidak sedahsyat yang Bapak sampaikan. Kemudian juga dalam tadi Bapak, mohon maaf Pak Yohanes, itu kan menyinggung masalah Lukas 4 ya. Lukas 24, mohon maaf, 24 yang 46-nya. Bahwa Mesias akan dibangkitkan pada hari ketiga di antara orang mati. Mestinya dilanjutkan. Dan ini sudah dijelaskan dalam kisah Raja-Raja, kemudian Mazmur dan Torah. Tapi demi Allah sampai saat ini saya tidak pernah menemukan, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di mana itu. Kalau Tuhan memang benar, dia Tuhan yang menjelaskan, tidak berdosa, mestinya ada, Pak. Dalam Torah, Mazmur, kisah Raja-Raja, bahwa apa yang dinyatakan pada 46-nya itu, silakan dicek Lukas 24, 44 sampai 46. Itu dahsyat sekali, ayat-ayat misterius ini. Jadi ternyata tidak ada, mohon maaf kalau saya katakan kok berdosa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri dari Tangerang. Ya, jadi tadi mengatakan bahwa Paulus bisa dipercaya karena mukjizatnya yang masih ada sampai sekarang, yang terjadi pada pendeta-pendeta yang banyak menyembuhkan orang-orang. Namun ada satu permasalahan tadi, di mana ada orang yang mengaku dibayar. Dan Pak Luga sendiri mengatakan tidak bisa kalau hanya satu orang saja. Kalau saya baca itu pendekatan untuk menutupi. Karena kalau kita ingin tahu, pendekatan kita mestinya menganggap itu fenomena gunung es yang tampak hanya sedikit saja, tapi yang di bawah sangat banyak. Itu yang sudah dibayar. Dan bagaimana yang terjadi pada yang terjadi di Kenya, saudari Esther Mwande oleh pendeta Michael Njoroge, yang mengungkapkan
bahwa saya disuruh untuk pura-pura sakit dan sembuh karena dia tidak dibayar akhirnya. Nah, jadi di mana letak mukjizatnya itu? Demikian, terima kasih. Saya sudah membaca bukunya Pak Insan. Masalah dia bilang ayat-ayat Nabi itu, terus terang saya udah baca banget ayat itu. Dan saya udah tahu banget itu. Yesus tidak tahu hari kiamat, bagaimana dia Tuhan. Kok dia yang nggak tahu hari kiamat? Terus terang, saya udah tahu banget itu. Nah sekarang saya sedang menunggu-nunggu, Tuhan kapan saya waktunya untuk menjelaskan ini. Saya pengen banget untuk menjelaskan ini. Dan waktunya adalah hari ini. Gitu loh. Jadi artinya terus terang, bukannya saya nggak ngerti. Orang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan tidak ada nabi ditolak di asalnya. Yesus mengaku dirinya nabi, ya kan? Saya ngerti banget ayat itu. Tapi satu hal ada yang tidak sanggup kalian pahami, karena firman Tuhan berkata bahwa Alkitab itu harus dimengerti dengan Roh Kudus. Daniel 1 ayat 20 dikatakan orang yang bisa mengerti firman Tuhan itu dikaruniai 10 kali lebih cerdas. Artinya membutuhkan hikmat Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Bukan hanya sekedar firman Tuhan ditafsir sembarangan, tidak seperti itu. Contoh, tidak pernah Yesus berkata aku adalah nabi, tetapi dia berkata aku adalah anak Allah. Jadi Yesus tidak pernah mengaku nabi. Memang Yesus berkata seorang nabi tidak diterima di asalnya. Sebenarnya Yesus sedang mengumpamakan dirinya dengan nabi-nabi karena orang-orang yang di situ belum ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagian. Jadi kalau Yesus mengatakan tidak ada seorang Tuhan, kan artinya Yesus menjelaskan ini, arti ayat ini cuma mengumpamakan nabi itu sebagai fungsi utusan dari Tuhan, karena memang Yesus dari Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan aku adalah nabi. Nah, dari mana kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengaku nabi? Rasul Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 16 menjelaskan tentang arti anak Allah. Arti anak Allah bukan nabi, karena pada waktu Yesus datang kedua kali di jubahnya tertulis Raja segala raja, King of Kings. Mana ada raja segala raja? Banyak, kalau nabi kan banyak. Tapi kalau raja segala raja, raja di atas segala raja, berarti udah nggak ada lagi di atasnya. Berarti dia adalah Tuhan, the King of Kings. Jadi begini, kita tidak bisa menafsirkan kitab para nabi menurut apa kata Ahmed Didat, karena penafsiran-penafsiran Bapak Insan Mokoginta itu kan diambil dari Ahmed Didat. Hikmat-hikmatnya doktor, profesor, doktor teologi yang nggak bisa buat apa-apa. Jadi penafsiran tentang Yesus harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, bukan hanya bergelar hanya doktor profesor ditafsirkan. Contoh misalnya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Memang banyak orang mengaku Yesus nabi, tetapi Yesus tadi menolak di Matius 16. Engkau adalah salah satu di antara para nabi. Jawab Yesus apa? Dia diam, dia tidak mengatakan, iya betul kamu mengatakan bahwa aku adalah nabi. Dan Yesus, tolong tunjukkan Pak Insan di mana Yesus berkata, akulah, bukan hanya ayat-ayat ini itu, tapi mana tunjuknya? Akulah nabi. Tetapi Yesus jelas berkata, aku adalah anak Allah. Dan penafsiran nggak boleh sembarangan, karena di 2 Petrus dikatakan tidak boleh orang menafsirkan kitab suci menurut kehendaknya sendiri. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Udah siapa banget. Mana? 2 Petrus 2:1. Orang basik. Nih. Yang terutama kamu harus ketahui. Aduh, tuh, Tuhan marah kan? Nyalain dong lampunya. Makanya yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Karena Yesus ditafsir langsung jadi nabi. Rasul nggak ada bilang Yesus nabi. Petrus sendiri berkata nih, saya baca nih. Petrus diurapi Roh Kudus, ya, dan diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Makanya saya bilang orang nggak boleh menafsirkan kitab suci kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, nggak boleh. Itu memang hukumnya. Makanya setiap orang yang menafsirkan firman Tuhan harus punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Pak Insan kalau ditanya punya Roh Kudus, punya Roh Kudus nggak Pak? Nggak punya. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus hanya turun dalam nama Yesus. Nah sekarang begini, Yesus tidak pernah mengaku nabi. Baik, tolong audien diam. Oke. Tolong audien diam.
Udah. Saya dari tadi Moderator sebenarnya ya. menjawab pakai logika, tetapi Waktu karena habis. memang kalian belum memahami, jadi kalian bilang saya sosok berceramah. Enggak, kan saya bilang, oke, satu aja, tunjukin Bisa. ayatnya sama saya. Yesus berkata, akulah nabi, tunjukin. Baik, waktu habis. Akulah nabi, bukan penafsiran. Ini penafsiran. Aduh, akulah nabi. Ini loh, Pak. Tolong. Ya. Udah. Oke. Tolong. Baik, Oke, waktu habis. Terakhir ya. Baik. Tolong diam. Terakhir ya. Copy paste. Sudah Pak Insan, nanti Pak Insan. Ini ya. Pak Pada Insan. waktu Yesus datang yang kedua kali, di jubahnya tertulis bukan nabi, Pak, tapi raja segala raja, bukan nabi. Masa di jubah Yesus tertulis nabi? Makanya Sudah. Waktu Wahyu Ibu 19 sudah habis. 16. Waktu Bapak sudah habis. Silakan. Sudah. 19 ayat 16. Enggak selesai. Nanti setelah acara. Makanya Setelah gini, acara, Bu. Bu. Nanti setelah acara. Tidak boleh Baik, waktu menafsir. sudah lewat Oke. 2 menit. Nanti malah rame. Yes. Baik, kita tepuk tangan kepada Bapak Ibu ya. Silakan langsung Bapak Yohanes Tampu Bolon. Tolong sekali lagi jangan bereaksi, jangan ditanggapi, jangan bicara, nggak habis. Nanti kalau mau berdebat tambahan setelah acara ini. Sepakat ya? Sepakat. Baik, silakan kepada beliau Bapak Yohanes Tampu Bolon. Nanti saya mau moderator lagi di luar ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kita masih mau berdialog, itu aja ya. Mencari kebenaran itu pertama kali. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, dan lebih daripada itu saya harus katakan bahwa termasuk pembicara tadi masih mengambil ayat-ayat yang melihat Yesus saat di dunia gitu loh. Karena perlu saudara ketahui, Yesus itu pernah ada di dunia, pernah naik ke surga, bahkan akan datang sebagai hakim raja. Itu Alkitab menulis itu. Banyak ayatnya karena waktunya sebenarnya saya tidak sempat membaca. Karena apa? Coba aja 15 menit. Waktu sekarang saya komentar 5 menit. Bagaimana saya cepat hanya ambil poin. Tapi tunggu. Tetapi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan firman, Bu. Ya, Yesus sebagai Mesias ada ayatnya. Ya, ayatnya antara lain di sini Yohanes 14:6, Yohanes 8:24, Kisah Para Rasul 4:12. Ini beberapa ayat. Jadi bukan tidak ada ayatnya. Memang benar Alkitab juga menulis Yesus sebagai nabi. Tapi Alkitab juga menulis Yesus sebagai Mesias, bahkan sebagai raja loh. Coba teliti lebih dalam lagi. Jadi saran saya kepada pembicara dan umat, karena ada kewajiban harus mengetahui rahasia firman ini. Tapi jangan dikatakan sudah dicampuri. Kalau kita berprinsip negatif ya repot memang. Kami juga nanti kalau berprinsip Al-Quran sudah bercampur ya repot juga. Jadi jangan begitu. Kita harus yakin bahwa ini dituliskan oleh para nabi dan rasul. Rasul itu bukan rasul-rasul palsu, Pak. Bukan nabi palsu. Itu teruji. Ini iman kita itu harus ada yang seperti itu. Jadi jangan negatif dulu. Kalau seperti itu memang susah kita titik temunya. Kita harus hormati kitab suci. Namanya kitab suci. Itu saya menghormati Alkitab dan Al-Quran. Maka saya hormati. Cuman kita cari titik temunya di mana. Karena memang ini kompleks.